Ah, lu apa? Udah. Novia, Rosalinda, dan Egy. Tadi sudah kita saksikan bersama part mana yang paling lucu menurut teman-teman? Bunda Korla tetap ya. Mana di endingnya dia jadi diri dia sendiri ternyata yang live ya. Oke, sudah siap ternyata. Kalau begitu langsung saja kita akan masuk ke sesi press conference. Teman-teman media dan juga seluruh tamu undangan, marilah kita sambut bersama-sama kehadiran dari filmmaker dan juga para cast dari Mertua Ngeri Kali. Kita sambut yang pertama, produser eksekutif, ada Pak Joseph Tarigan. Iya, horas. Kami persilahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Sambil kita lanjut, mengundang produser kita, ada Ibu Nisha Samtani. Halo Ibu, silahkan boleh menempati tempat duduk juga yang sudah tersedia di sini. Sambil kita undang juga sutradara kita, ada Mbak Kemal Monso. Cantik kali loh jaketnya loh, cantik kali loh. Oke, lanjut lagi, kita akan mengundang penulis skenario. Di sini sudah hadir Hanovia Rosalinda. Gak pakai ayamor ya. Halo Mbak Hanovia Rosalinda, mungkin kenapa salah satu nama bunganya Rosalinda tadi ya? Oke, lanjut lagi, kita akan mengundang para cast, dimulai dari pemeran Sumi dulu. Di sini ada Siti Fauzia. Iya, ini dia sosok yang udah di hire lagi ya di filmnya. Sempat resign dia ternyata ya. Oke, lanjut lagi juga kita akan mengundang pemeran rembulan. Di sini ada Sofi Novita. Aura-aura dapat berondong ya film ini ya. Enak banget aktingnya. Oke, lanjut lagi. Kita juga akan mengundang pemeran Gom-Gom. Di sini sudah hadir Bonar Manalu. Hai Bang. Halo, sehat Bang? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Kumis udah dicatok kumis, udah ya. Oke. Lanjut lagi, ada pemeran Sondang di sini, kita sambut Gita Bebita. Nih yang celetuk-celetukan nih kita tunggu selama film ya. Halo Kak Gita Bebita. Cantik kali nih kayak balerina. Keriting pula rambutnya, mateng dia ya, keritingnya ya hari ini ya, luar biasa. Dan kita juga mau mengundang pemeran Niko. Di sini ada Farel Rafishki. Aduh gemes banget. Ya ampun sayang. Jaketnya bisa tukeran di ukurannya sama Kak Gita Bebita nanti ya. Maksudnya iya, kita jadi bandana sama kita ya. Oke, lanjut lagi. Di sini juga sudah ada pemeran Raja, ada Dimas Anggara. Hip hop banget nih. Oke, aku di sini. Halo. Iya, silakan menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Dan kita juga akan mengundang pemeran Andara. Di sini ada Nashila Mirdad. Aduh, ini sepanjang film juga kita kasihan banget ngeliat dia ya kayaknya. Bawaannya pengen kita suruh ngungsi di rumah kita selamatkan ya. Tapi kayaknya nggak lengkap lah sore hari kita nih kalau kita nggak undang mama kita yang satu ini. Setuju teman-teman? Kita sebutlah namanya sama-sama ya. Oke, kita sambut bersama-sama pemeran Donda, mama kita yaitu Bunda Korla. Sasaknya ngeri kali. Diam kau katanya. Aduh, ini dia nih yang udah kehilangan kondenya sejak awal ya tadi ya. Oke, ini dia jajaran cast dan juga filmmaker dari Mertua Ngeri Kali. Boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman.
Oke, dan sebelum nanti akan ada sesi untuk teman-teman media bisa bertanya-tanya di sini, izinkan saya dulu untuk bertanya kepada para narasumber yaitu cast dan juga filmmaker hari ini. Pertama-tama mungkin saya mau menyapa dulu Bapak Joseph Tarigan di ujung sana. Halo Pak. Halo. Horas. Menjua-jua. Pak Joseph Tarigan, boleh dong sebagai produser eksekutif kali ini di film ini, apa sih yang sebenarnya Bapak lihat dari cerita film ini dan kenapa yakin banget kalau film itu bakal relate sama orang di luar sana? Padahal kan gak semua orang Indonesia itu orang Batak ya kan? Mungkin boleh diceritakan dulu sambil menyapa teman-teman media yang ada di sini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah datang di press conference bertuang kali. Film ini walaupun berkisah tentang keluarga Batak, tapi permasalahannya itu banyak terjadi di masyarakat kita. Setuju. Ada anak, terutama keluarga baru ya, mereka itu yang saya tahu ada misalnya karena faktor ekonomi mereka harus tinggal dengan orang tua dulu. Di sisi lain juga ada yang orang tua mau anaknya tinggal justru nggak mau jauh dari anaknya gitu. Tapi after that akan terjadi friksi karena akan banyak masalah di situ. Nah, saya sendiri jujur ngomong, saya sendiri juga pernah mengalami di mana istri saya itu ngerasa trauma dengan ibu saya gitu. Nah, jadi begitu saya lihat, wah iya ini benar nih, ini cerita ini memang banyak terjadi di masyarakat kita, terutama menantu wanita dengan ibu mertua gitu. Itu udah pasti selalu terjadi gitu. Yang disulitkan adalah pihak pria, suami tentunya gitu. Jadi relate sekali dengan masyarakat kita, ya kan? Dan menariknya adalah sesuatu yang sebenarnya ini serius ya, masalah serius yang bisa mengakibatkan sampai perceraian bahkan gitu, karena persoalan seperti ini, tapi digarap secara komedi gitu. Walaupun pada akhirnya dramanya pun kuat. Itu yang membuat saya optimis dengan film ini. Oke, Bapak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Tepuk tangan boleh, teman-teman. Jadi ini yakin sekali ya banyak permasalahan sejenis yang ada di luar sana, tapi dibawa enjoy aja, dibawa ketawa aja ya Pak kalau ada masalah seperti itu di rumah ya. Karena saya sendiri sebagai anak bontot juga tinggal barengan sama orang tua, bareng sama suami saya, ya Allah ada aja berantemnya tiap hari ya. Kita bawa enjoy aja ya, karena yang satu suami, yang satu orang tua, betul teman-teman. Jadi nggak bisa pilih salah satu ya. Oke, lanjut berikutnya ada Ibu Nisha Samtani di sini. Halo, Ibu, apa sih yang membuat film ini mungkin berbeda dengan film-film di luar sana, termasuk film keluarga yang sudah ada? Lalu gimana nih konsepnya dan juga ceritanya bekerja pertama kali dengan Bunda Korla ya? Silakan, mungkin sambil mau menyapa teman-teman media di sini, dipersilakan. Halo semua, thank you for being here today. Kita senang banget sama film ini. We're excited for everyone to watch. Untuk film ini keunikannya, look at the cast. Look at the cast. Anomali semua. Variatif ya. It makes every character bikin hidup di film ini sih sebenarnya. It's the uniqueness of every character, and also sebenarnya the balance between comedy and drama. That is the best thing about this film. And juga the main one, karakter Donda. Karakter Donda ini, Senyum-senyum aja Donda ini ya. she is chaotic, tapi Sadar dia Donda. she's chaotic, she's big life, but she has a good heart. So that's one main unique point there. And kerja sama Bunda, I would say thank you Bun. I had the best time in shoot. The fun bit dengan Bunda
creating her own dialogues, improv, but Keluar frame. Banyak loh kejadian. Terus Bunda di film itu cantik banget loh Bu. Bunda cantik sekali loh dandanannya loh best. tapi gara-gara Bunda, the life in the set became wonderful. So thank you, Bun. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ibu Nisa Samtani, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita beralih berikutnya. Ada Mbak Kay Mangunsong di sini. Tapi kayaknya dari filmnya harus panggil Eda kali ya, Eda Kay. Eda Kay Mangunsong. Ini film mertua ngeri kali kan. Penyajian komedinya benar-benar menurut aku luar biasa loh, karena tadi teman-teman di sini juga pas nonton banyak yang ketawanya bahkan nggak bisa kontrol ya teman-teman ya, ketawa banget. Tapi gimana sih pendekatannya Eda sendiri nih dengan teman-teman cast di sini gitu, dan kenapa film ini pemeran utamanya harus seorang Bunda Korla? Aduh, yala. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kedatangan teman-teman media di sini. Jadi mungkin saya perlu menceritakan bagaimana asal muasal ide film ini. Sebenarnya film ini adalah kisah nyata dari penulis Mbak Henovia dan Mbak Egi. Jadi mereka datang ke saya, Mbak ini kita nulis sinetron mulu. Gimana sih jadi penulis film? Ya udah sini aja ya sama aku. Terus dia curhat, ternyata kisah curhatannya itu luar biasa ya, sangat tragis ya, kehidupan seorang penulis sinetron stripping. Terus kami bikin, tapi akhirnya jadi drama banget dan bikin depresi. Lalu kebetulan sebenarnya di kisah nyatanya juga bapaknya orang Batak. Lalu kami memutuskan sebenarnya berdiskusi gimana kalau ini kita bikin komedi Batak aja. Tapi harus ada pemeran utama. Mertuanya harus orang yang komedi, aktor yang komedi, yang kalau dia marah-marah kita seneng. Benar lagi kita nungguin dia marah mulu, dan tadi Bunda marah-marahnya ketawa mulu kita. Iya, dan kebetulan waktu saya lagi syuting film yang lain, ini udah mau menjelang produksi kan, terus saya nonton gitu ya, aduh Bunda Korla, baru aku lihat, ini dia nih. Dapat wangsit ya, alhamdulillah puji Tuhan. Kepikir gitu, ini kayaknya nih Bunda Korla. Terus saya riset kan, Bunda Korla tuh pernah main film nggak ya? Oh dia pernah main sinetron si Bajai. Hanya satu scene saya lihat tapi saya yakin dia bisa. Minimal ada pengalaman syuting ya, mungkin ada pengalaman syuting. Yolo. Actingnya keren banget Bunda. Terus saya dapat kabar kan, akhirnya saya dekatin, saya ketemu kontaknya Ivan Gunawan ya, akhirnya kontak. Udah diam aja kawan. Terus Bunda bilang, saya nggak bisa ngapalin skenario katanya. Oh nggak apa-apa, improv aja. Saya sih biasa improv ya. Improv ya. Jadi zaman saya bikin sinetron pertama kali itu Lupus Milenia itu improvisasi sebenarnya. Ya, banyak. Nah, makanya salah satu yang biasa improv saya bawa, Sofi Navita. Pokoknya saya bisikin ke Novi, pokoknya bikin aja dia marah. Lo ini aja pokoknya pancing aja supaya dia marah gitu. Nah, akhirnya terjadilah, dan memang alhamdulillah benar ya, Bunda Korla itu adalah satu-satunya kayaknya yang bisa memerankan dengan cocok sekali karakter Donda di film Mertua Ngeri Kali. Yes. Dan kita semuanya setuju ya di dalam ruangan ini ya, yang tadi sudah menyaksikan sama-sama. Bunda Korla actingnya keren banget, Eda. Mantap kali. Kembang kempis hidungnya. Gak acting dia. Oh nggak acting ya? Nggak acting. Sehari-hari ya? Dia sehari-hari cuma dikasih situasi. Nah. Ya, dikasih situasi, mainkan Eda. Mainkan Eda. Kayak gitu loh Eda. Oke, terima kasih Eda. Oke, tapi satu pertanyaan lagi dari semua komedi yang ditampilkan di film ini, ada juga semacam kritik sosial mungkin yang disampaikan juga, karena tadi ada haru-harunya juga, terus ada drama-drama intrik di dalamnya. Nah, sebenarnya apa yang Eda Kay mau sampaikan untuk masyarakat lewat cerita ini? Ya, setiap keluarga kan ada dramanya. Tapi dalam keluarga Batak, dramanya ya macam itulah gitu ya, tegangan tinggi semua. Tapi sebenarnya keluarga itu saling sayang menyayang, cuma cara berekspresinya berbeda.
Nah kebetulan kalau orang Batak itu sebenarnya marah-marah juga lucu kan ya kalau dilihat ya. Jadi jangan serem sama orang Batak. Cepet nangis dia juga ya. Aku boleh tambahin nggak? Boleh dong. Maksudnya kayak itu adalah orang Batak itu kayaknya kasar ya, tapi memang love language-nya adalah personal attack. Itu benar lagi. Jadi dengan nada tinggi dan juga ocehan-ocehannya, kadang juga mulut tajam, itu justru adalah bagian dari bagaimana menyampaikan perasaan sayangnya. Gitu. Jadi love language selama ini kita taunya apa sih? Ada physical touch, apa kalau ini? Personal attack. Personal attack. Itu dia spesialnya orang Batak. Terima kasih banyak, Era Kay. Sama-sama. Oke, kita beralih sekarang ke penulisnya dulu. Di sana ada Mbak Henovia Rosalinda Ayamor. Ayamor. Kalau nyebut Rosalinda kayaknya kalau nggak pakai Ayamor nggak enak ya. Oke, Mbak, tapi sebagai penulis skenario-nya kali ini di film Mertua Kali-Kali, ada treatment khusus nggak sih untuk membuatkan ceritanya? Terus juga kan karakternya unik-unik sekali, mungkin ada cerita di balik dari pemilihan karakternya. Soalnya walaupun karakternya unik, tapi tetap bisa menyampaikan pesan dari yang mau disampaikan sebagai komedi keluarga. Silahkan mungkin sambil disapa-sapa juga teman-teman media di sini. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ovi udah memberi film ini. Sebenarnya untuk karakternya ini pertama kali waktu Mbak Kia bilang, nih kayaknya yang cocok pemerannya nih Bunda Korla nih, dan ternyata aku sama Egi langsung kling gitu kan, kita ngefans sama dia gitu loh, dan ini cocok banget gitu kan ya, kita ngefans. Biarpun karena memang tadi seperti bilang Mbak Kia tadi sebenarnya udah menyampaikan garis besar ceritanya ya, karena ini memang ada true story. Jadi dengan karakter aku sampai lupa, Andara sebagai penulis skenario. Mohon maaf ya, kalau penulis emang gitu nama karakternya kebanyakan. Dan sampai lupa Andara sebagai penulis skenario itu ada hal-hal komedinya yang diambil dari saya sendiri. Waktu itu saya harus melahirkan pun harus dikejar deadline, dikejar produser. Gue lagi ngeden gitu kan ya, gitu kan. Tapi mana skenarionya, mana gitu loh. Itulah ya dibalik cerita stripping yang setiap hari tayang, dikejar-kejar deadline. Jadi kita nggak ada waktu untuk namanya cuti lahiran. Aku lagi begini tuh nggak ada gitu kan ya. Ini salah satu background dari Andaranya. Terus untuk cerita sebetulnya aslinya kita ambil dari, ini sebenarnya ceritanya tuh nggak awalnya memang kata Mbak Ki bilang, please cerita ini tragis gitu kan ya. Ada cerita sedih tentang sebuah keluarga teman kita Egi gitu, penulis itu dia menikah dengan keluarga Batak. Oh ternyata tuh keluarga Batak tuh, maaf ya ini bukan berceras, tapi tuh seperti ini, seorang laki-laki itu kalau sudah menikah itu tidak boleh keluar rumah katanya ya kan, sangat disayang. Jadi ada persaingan tuh antara ibu dengan istri, seolah-olah persaingan ingin merebutkan cinta si anak laki-laki ini gitu kan. Jadi saling menarik perhatian. Ini yang bikin menjadi itu dia di masyarakat kan banyak ya hal-hal seperti ini. Seorang laki-laki, anak ini mana sih yang harus dibela, ibunya atau istrinya gitu kan. Sementara si istri yang ngerasa kita harus keluar, tapi si anak nggak bisa keluar dari rumah karena kan harus ada di situ. Dan untuk pemain-pemainnya juga setelah kita lihat case-nya, Bagi kasih tahu nih case-nya ini ada Dimas, ternyata Dimasnya ini dia mirip banget dengan si tokoh suami. Dia sudah almarhum betulan, dia memang sudah meninggal. Jadi cerita itu meninggalnya itu memang benar, dia meninggal. Jadi cerita endingnya itu memang yang sedih-sedihnya itu tidak kita ini ya Mbak. Endingnya memang seperti itu gitu kan. Jadi memang dia meninggal Di hari ulang tahun, betul? Di hari ulang tahun. Tragis kan? Tragis kan? Gimana nggak ngerti Bunda? Nggak apa-apa Bunda. Nanti pokoknya kita nonton aja. Iya, nanti kita kasih resumenya. Nanti Bunda tinggal baca ya. Ikro bacalah Bunda ya. Dan menariknya lagi dengan pas lagi kita membayangkan karakternya yang main Bunda Korla itu liar, ya kan? Pikiran kita liar nih. Jadi dialognya apa segala macam tuh udah, ekspektasinya udah lebih banget. Dan ternyata setelah di tangannya Mbak Kim manggung song, oh my god, gitu kan ya. Bunda Donda ini menjadi sesuatu yang mengejutkan, menjadi ngeri kali betulan kan. Ngeri ya. kali lah ditambah mertua dengan Mbak kita ini. Sofi, nice,
semuanya karakternya memang sesuai dengan apa yang kita bayangin ya. Emang udah pas gitu. Kayak mereka tuh kayak beneran nyatu. keluarga gitu ya. Kita ngeliatnya. Dan keluarganya itu tuh apa ya, rame gitu loh. Jadi punya karakter masing-masing. Baik dari si yang ada pembantunya ART-nya di rumah juga punya karakter. Jadi nggak kosong semuanya. Keren deh pokoknya. Nah itu dia, terima kasih banyak Mbak Henovia Rosalinda Ayamur. Terima kasih, harus ada Ayamurnya tutup ya. Berikutnya kita ke jajaran cast yang sudah hadir di sini. Ada Mbak Siti Fauziah yang memerankan Sumi. Tapi panggilannya kan Mbak Ozi, bener nggak sih? Iya, Sumi juga boleh. Sumi ya boleh. Boleh. Jadi Sumi apa Ozi nih? Ya senyamannya aja Senyamannya boleh. ya. Mbak Ozi sebagai Sumi ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat Mbak Ozi sendiri gitu ya, di film-film sebelumnya ataupun di layar sebelumnya kan memang karakternya lucu terus kan. Karena ngomong aja lucu loh. Coba sapa dulu teman-teman di sini. Selamat sore teman-teman media. Aduh ngomong kayak gitu aja kita gemes. Ini ketempelan arwahnya Bunda. Coy. Tapi Mbak Ozi, apa sih yang membedakan karakter lucunya dari film-film yang lain atau mungkin dari layar-layar sebelumnya dengan yang kali ini ditampilkan? Iya. Terus gimana proses syuting bersama Bunda Korla yang no script itu ya? Yang membedakan ini dengan karakter yang sebelum-sebelumnya adalah karakter Sumi di sini itu lebih momong, lebih apa itu ya namanya ya, mengayomi sekeluarga untuk tetap berada, ngemong untuk tetap berada pada situasi harmonis, manja nih sopo. Ya pokoknya itu. Jadi lebih situasinya lebih itu berusaha untuk mengayomi sekeluarga gitu. Terutama kepada si Madam Maharatu ini ya, yang tantruman tentu saja. Ya punya anak kok ya cuma satu ini, disayang-sayang banget nggak boleh pergi dari rumah gitu. Sementara tahu perasaannya si Andara yang apa tuh namanya tersiksa lahir batin gitu sebenarnya di rumah. Jadi memang posisinya itu di tengah, harus netral gitu. Nah, itu yang membedakan secara karakter. Iya, apalagi kan Mbak Sumi ini ya, bener-bener loh, mamanya naik kuda aja di jalan kaki loh. Iya loh, aku tuh kasihan kudanya soalnya. Bener itu. Kudanya dengar-dengar juga dari puncak langsung ya? Iya. Jalan kaki. Aduh kita agak menakutkan kalau ini ketemu mobil banyak gimana ya gitu. Makanya Bunda juga setengah takut-takut ya dengan itu sebetulnya. Okay. Tapi nggak teratasi ya Bun ya. Teratasi loh. Iya, katanya udah sering ya naik kuda-kudaan juga ya. Di pasar malam ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Ozi boleh dong. Terima kasih. Lanjut lagi kita juga punya pemeran gom-gom di sini, ada Bang Bonar Manalus. Bang Bonar. WhatsApp Kak. Wih, WhatsApp nggak tuh? Instagram. Kayak mana kabar hari ini Bang? Ya kayak gini lah Kak, biasa ganteng terus. Wih, ya bisa kita lihat lah ya dari atas. Tapi Bang Bonar, Ya, Kak. ini kan banyak kali tingkahnya ya di film ini ya kalau kita lihat-lihat ya. Celetukan-celetukannya juga barengan sama istri tercintanya di film ini ya. Mana ujung-ujungnya maling gitu. Tapi dimaafin lagi. Ini ada nggak sih sebenarnya scene-scene memorable atau mungkin yang paling susah deh diperankan yang mana gitu dari semua scene-nya? Kalau susah sih, ya banyak susah lah kan, jam terbang juga belum tinggi. Tapi yang paling susah itu improve-nya beliau ini. Mengatasi improve-nya beliau gitu. Kadang-kadang belum ada janjian dia udah melakukan sesuatu gitu. Jadi kita harus, Bunda aku pemain baru juga, Bunda ngapain aku ini Bunda? Dia improve kita belum tahu harus ngapain gitu. Cuman ya menyenangkan tetap karena dibantu sama saudara kembar saya juga Mas Dimas Anggara Oh Manado. keren banget saudara kembar. Halo Bang. Iya mirip. Iya. Yang satu mirip Dimas Anggara, yang satu mirip Labubu ya. Oke. Tapi scene mana yang paling sulit, yang terasa sulit? Yang harus ini sih Kak, harus mendengarkan. Tapi aku nggak main sih di sini nih. Cuman mendengarkan bagian closing itu tuh, itu yang. Tapi kalau itu yang sulit aku mainkan lebih ke. Tawa dia. Gosip. Tawa. Kok bisa gosip depan kamera? Atau yang paling memorable nih buat apa
yang abang perankan yang mana? Yang ini yang aku harus ngelapor ke Bunda tentang bukan perbuatan yang kita belum digaji selama tinggal di sini gitu. Iya. Itu tuh. Jadi Ternyata ya. iya, karena Bunda nggak tahu kapan dia akan berhenti ngomong, jadi aku hanya menunggu ngasih tahu uangku mana, Bun. Lah gitu. Itu sih. Oke, Bang Manar, terima kasih banyak Bang Manar. Kita lanjut lagi. Di sini juga sudah ada Kak Sofi Novita sebagai rembulan. Ini adiknya Mama ya, dibilang sayang sama kakak ya, tapi dibilang berantem terus, nggak cocok terus ya. Kayak mana ini sister ini ya? Sisterhood ya. Tapi kalau dari Kak Sofi sendiri, gimana sih pendekatannya untuk memerankan peran ini? Baik itu menuju ke perannya ataupun dengan Bunda Korla supaya ada chemistry-nya juga. Kalau boleh jujur sih, karakter Rembulan ini nggak aku selami karakternya ya. Lebih ke aku berusaha melihat apa yang Donda mau lihat dari seorang Rembulan. Jadi sepanjang workshop reading itu dia bolak-balik bilangnya, ya kan kau udah gembung nih baterainya deh. Kau kan bilang gitu kan, ya, kau yang pandai ya. Ini yang sekolahnya tinggi nih, ini tapi gak laku dia, makanya kebanyakan baca buku dia. Jadi justru hinaan-hinaan dia itu, apa yang dia tangkap itu yang saya mainkan. Daripada saya membuat sesuatu yang ada di kepala saya pikir pada saat itu technically akan lebih gampang ketika apa yang dia lihat di Rembulan itu yang saya keluarkan. Jadi berantemnya itu akan lebih flow gitu. Iya, dan terlihat natural banget juga ya kayaknya berantemnya ya. Sorry, mulai 2025 bukan lagi natural tapi natural itu apa bilangnya? Naturality. Naturality. Oh, bahasa Bunda lagi ya. Kemarin kurang, sekarang lebih. Iya. Dia nggak bisa ngomong natural, biasanya dia bilang Naturality. Jadi aku berusaha lihat apa yang dia lihat aja sih. Jadi apa yang dia portray dari Rembulan, yaitu yang saya mainkan, tapi tentunya dengan guideline dari penulis dan sutradara bahwa Rembulan ini gotik, maunya hanya pakai sepatu boot, dia pahit terhadap kehidupan dan laki-laki karena dia belum kawin-kawin gitu. Tapi endingnya ada lah happy endingnya. Berondong say. Gemes gak tuh? Gemes banget tuh. Aduh. Pengen gigit gak? Iya kan, lumayan ya. Perutnya kayak roti sobek gak sih kira-kira? Bang Pongki nonton loh, Bang Pongki nonton. Oke, terima kasih Kak Sofi Novita. Oke, lanjut lagi ke Kak Gita Bebita. Halo cantik. Kayak mana kabar hari ini Kak? Baik Kak, alhamdulillah. Iya, mau sapa-sapa dulu mungkin teman-teman di sini. Semuanya, terima kasih sudah datang. Udah pada makan? Bau lambungnya. Kok lambungnya itu bau? Enggak kan, kalau belum makan. Lagi puasa aja Kak ya. Kak Gita, Ya, Kak Ovi. ini adalah salah satu karakter yang aku tunggu juga celetukan-celetukannya di film ini. Lucu sekali Kak. Kamu keluar aja aku udah ketawa banget. Lagi sama lakinya ini, astagfirullahaladzim ya. Gabung jadi combo. Tapi gimana sih memberikan timing komedi di film ini? Apalagi kan ketemunya juga sesama komedian juga gitu Kak. Ada kesulitan kah atau justru itu mempermudah buat Kak Gita? Terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh saya menjawab dengan bahasa Estonia? Indonesia aja Mbak. Kebetulan kita ngertinya Ukraina. Boleh ya? Dibolehin tuh, dibolehin. Iya dong. Pakai bahasa Korea Utara tapi. Agak lebih padam ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah itu sangat menjadi sebuah hal yang menggampangkan buat aku ya Kak Ovi ya, karena sebelum film ini juga aku udah berteman sama Bonar cukup lama dan dia adalah konsultan komedi di sini juga ya Kak Kay. Jadi kalau misalnya Masya Allah, tabarakallah, keluarga sejahtera di rumah ya. Nanti kalau misalnya langsung ke mama ya. ada yang ngerasa kok Miss komedinya ya itu salah dia. Jangan digituin. Nggak bercanda. Jadi kalau misalnya menegakkan chemistry-nya adalah kita jadi sering nongkrong aja sih Kak Ovi, dan itu semua bukan hanya Gita dan Bonar tapi
kita semua nongkrong bareng di luar set juga gitu. Oke. Nongkrong Cuanki ya. Cuanki kan syutingnya di Bandung. Oh. Di Bandung itu. Padahal enak pakai tua tuh kak. Iya. Nggak maksudnya tua-tua keladi. Oh. Enak loh lagunya tua-tua keladi ya. Bisa. Kan nggak semua kami ceritakan. Iya. Kecuali dimatikan semua kameranya. Jadi. Terima kasih Kak Gita. Sama-sama. Jadi di luar proses syuting pun juga kebersamaan kalian tetap ada ya. Makanya komedinya juga bisa langsung tak-tak dengan segala macam improvementnya Bunda Korla ya. Betul sekali. Oke, di sini juga selain ada cast-cast senior, di sini juga ada cast yang lucu mungil sekali. Di sini ada Farel Rafishki. Aku mundur biar kelihatan. In English. Oke. Yes. Mati awak. Can we talk about shooting? You know shooting? Yes. Yeah. What happened when shooting? What happened? Kayak mana lah waktu proses syutingnya nah? Ya naon. What are you feeling when you do the shoot? so Are you have fun? Yeah, it's so fun. How about the